Ketika seseorang bicara seks, maka dianggap itu jorok, porno, Saru. kasar, saru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang Fajar dalam acara Ngobras. Kali ini kita tidak sendiri, tapi ada Abi, Assalamualaikum. ada Sukri. Waalaikumsalam. Ini dua tokoh yang fenomenal. Kalau kemarin-kemarin kita hanya lihat di media sosial, videonya bertaburan, kali ini bisa collab bareng. Wah, sebuah kehormatan. Apa kabar, Bi? Alhamdulillah baik Kang. Jadi Abi ini tidak hanya terlihat begitu menawan di Instagram, tapi aslinya luar biasa. Mas Sukri, gimana? Sehat? Alhamdulillah Kang. Ini Dilannya Yogyakarta ya. Oke. Jadi sahabat, ngobrol kenapa kita undang beliau-beliau ini? Ternyata ada sebuah permasalahan yang ini dianggap bukan masalah. Jadi saat ini banyak sekali permasalahan yang berhubungan dengan seksologi yang ketika itu tidak diketahui maka itu bukan jadi masalah. Nah, ngobrol-ngobrol tentang seksologi kita harus tahu dong statusnya dulu. Gimana, Bi? Abi ini udah menikah apa belum? Alhamdulillah belum Kang. Alhamdulillah belum. Dari vibrasinya itu menandakan ketidakmampuan berarti mencari pasangan. Kalau Mas Sukri gimana, Mas Sukri? Saya belum juga. Belum juga. Ingat ya, surga dan neraka diciptakan untuk laki-laki dan perempuan. Kalau jomblo, kita nggak tahu tempatnya di mana. Pokoknya terus ya. Nah, Bi, kalau ngobrol-ngobrol, kira-kira kalau apa sih yang Abi siapkan nih? Pasti punya keinginan dong untuk menikah. Punya keinginan. Terus apa kira-kira yang sudah Abi siapkan untuk menyambut pernikahan gitu? Olahraga teratur, saya pasti jogging Kang. Aku jogging Kang. Ya Mas. Jogging di mana nih? Jangan-jangan joggingnya di atas kasur. Enggak bisa. Iya, jogging, ya, Jogging tiap pagi. Aku tuh udah mempersiapkan untuk calon nanti ya. Kalau Iya. dapat, mudah-mudahan dapat. Udah nyiapin jogging, terus minum susu, ya ngurangi makanan kolesterol lah. Nah, gitu. minum susu dan giat berlatih mirip seperti iklan tetangga. Kalau Mas Sukri apa nih? Kalau kita lihat Mas Sukri ini kita teringat oleh sosok artis yang fenomenal. Chaps pakai motor, chaps pakai motor. Chaps pakai motor, chaps pakai motor. Chaps pakai motor, chaps pakai motor. Mungkin beliau titisannya nih. Mas Sukri apa Mas Sukri yang disiapkan ini untuk menyambut pernikahan? Karena rencananya katanya tahun besok mau nikah ya. Insya Allah Kang, doain aja. Amin. Sudah ada calonnya? Banyak kan? Jangan kayak Abi. Persiapan pernikahan calonnya nggak ada. Yang penting persiapan dulu Kang. Calonnya belakangan. Calon belakangan Ya, dulu. iya, benar. Apa yang udah disiapkan, Mas? Mungkin mental dulu lah Kang kalau aku. Dari mental karena denger-denger mental atau psikologi itu mempengaruhi kesuburan. Benar. Mungkin baru itu sih Kang, kalau olahraga ya cuman Bulu tangkis. lari kecil. Ada bulu kabar katanya seneng bulu tangkis, naplek. Ya, Iya. sedikit Ya. Jadi kalau sedikitnya cuma udah gitu pulang. Iya, atau hanya main raket. Ning terus pulang. Oke, nah ada sedikit informasi sahabat. Jadi kadang-kadang nih kalau kita berpemikiran bahwasanya perempuan itu susah, sengsara, harus mengandung 9 bulan. Ternyata kalau dalam ilmu holistik, laki-laki lah yang paling lama mengandung. Paling lama mengandung. Mengandung apa? Mengandung sperma. Dari mulai dia balik, kemudian prostatnya memproduksi sperma, dan sperma itu akan tersimpan rapi sampai satu saat dia belajar membuahi. Wah. Berarti lama. Lama. Tapi beda lagi kalau yang dibuahi di mana-mana. Itu jadi nggak lama. Nah, itu artinya apa? Si laki-laki ini akan membawa susunan energi. Jadi kalau orang itu kan ketika lahir dia membawa energi. Energi didapatkan dari keturunan, kemudian energi didapatkan dari apa yang dia makan. Maka sperma ini merupakan wujud dari sebuah energi. Wujud dari sebuah energi. Nah, ketika sperma ini masuk ya ke dalam organ kewanitaan, kemudian dia bertempur. Jadi bukan yang paling cepat ternyata yang bisa memenangkan pertarungan, tapi yang paling kuat. Yang paling kuat. Sperma yang paling kuat. Dari 2 juta hanya sperma yang kuat yang bisa memenangkan pertempuran. Bukan yang paling cepat. Yang paling kuat. Nah, yang paling kuat itu besi hanya bisa ditempa oleh baja. Maka ciptakan sperma, buat Sekuat sperma baja. sekuat baja Baja. agar dia bisa bertempur. Apa nggak sakit tuh Kang nanti? Wah, itu
dia makanya. Jadi ternyata susah. Jadi ternyata ketika sperma itu berenang ya, dia akan mendapatkan perlawanan pertama itu dari cairan serviks. Jadi di organ kewanitaan itu ada cairan yang fungsinya untuk menjaga kelembaban dan dia akan menjadi radar. Radar mengawasi benda apa saja yang masuk dikira asing dia akan dilawan. Termasuk sperma diantaranya. Kemudian setelah itu masuk ke rahim. Nah, di rahim juga sama, dia bertempur. Yang kuat yang tetap bertahan sampai masuk ke lubang tuba Fallopi sampai membuahi sel telur. Jadi perjalanannya itu panjang. Maka kalau ada manusia yang sombong, dia tidak menghargai perjalanan sperma. Ya. Kalau ada yang masih ngeluh tentang kerjaan, tidak menghargai juga perjalanan sperma segitu beratnya berjuang untuk bisa membuahi telur. Kira-kira gimana? Sudah mempersiapkan sperma sekuat baja? Sudahlah. Sperma aja mau berjuang, masa saya enggak? Wah, masuk Pak Eko. Okay. Bukankah begitu, Kang Wak? Iya. Nah, kemudian untuk menjaga kualitas sperma itu juga perlu diperhatikan. Idealnya sperma itu dalam kondisi normal, Mas Syukri, itu 24 jam dia baru bisa mereproduksi lagi. Jadi jangan sembarangan. Misalnya hari ini dibuang, malam dibuang lagi. Nah, itu spermanya udah rusak. Jadi sperma itu idealnya 24 jam. Kalau malam ini kita berhubungan, ya malam besok berhubungan, spermanya masih segar. Tapi kalau misalnya sering dibuang di kiri, dibuang di kanan, di pasar, di kamar mandi, wah itu nggak bakal seger tuh spermanya. Jadi 24 jam. Maka yang paling baik itu dari pola makan. Makanan-makanan yang tinggi protein itu disinyalir dapat meningkatkan kualitas sperma. Ada yang mau cerita tentang sperma? Mau nanya, Kang. Katanya tuh jarak apa ya namanya? Jarak. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita. What? Ucol. Astagfirullahaladzim. Ideal berhubungan. Ini menarik. Ada yang ngobrolin nih tentang Kang, kalau idealnya tuh berhubungan seksual berapa kali gitu. Nah, ternyata berdasarkan riset, jadi teruji ya, ada uji ilmiahnya. Kalau rentan 20 sampai dengan 30, dia 1 minggu itu bisa 4 sampai dengan 5 kali. Idealnya itu. Idealnya. Kalau lebih bagaimana, Kang? Bonus. Kecuali dalam 1 hari 2 atau 3 kali masuk dalam kategori hiperaktif. Hiperaktif. Hipersek. Kalau hiperaktif tetangga hiperaktif. Nah, kemudian 30 sampai dengan 40 dia udah mulai 3 kali dalam 1 minggu. Berkurang. 40 sampai dengan 50 dia 2 kali. 50 sampai dengan 60 dan seterusnya itu paling tidak 1 minggu. Itu pun harus mencari pegangan. Maksudnya kan? Pegangan ya, kalau kita kan bukan lewat pegangan, lewat penglihatan. Melihat saja sudah bisa berdiri. Nah, kalau yang udah 60 harus dipegang, baru bisa berdiri. Gitu. Harus disentuh. Benar, Mas Dika. Jadi Mas Dika. Bener Bi. Ada pertanyaan lain, Mas? Mau tanya nih, Kang. Katanya mitos apa itu namanya? Makan atau minum kelapa muda itu bikin sperma itu lebih banyak gitu. Apakah itu benar adanya apa emang cuman mitos? Oke, seperti tadi apa yang saya sampaikan bahwa sperma itu diproduksi idealnya 24 jam. Artinya selama proses 24 jam itu apapun yang kita konsumsi saripatinya akan menjadi sperma. Ya, makanya kalau sperma itu kan masuk dalam kategori intisari daripada jiwanya manusia. Kemudian kalau pertanyaannya apakah kelapa bisa untuk meningkatkan kualitas sperma? Iya, bisa. Tapi nilai signifikannya itu hanya sekitar 15 sampai dengan 20%. Sisanya kepada yang lain. Jangan mengibaratkan kelapa yang sudah belum tua itu berlendir terus itu masuk ke dalam tubuh akan keluar dari bukan. Nah, kalau untuk mengecek kesehatan sperma itu bisa dilihat ya. Bisa dilihat warnanya biasanya putih, tidak berwarna bening ya, kemudian juga kekentalannya juga terjaga tidak terlalu encer. Jadi jangan sering dibuang-buang, tapi dilihat, diperhatikan. Tapi kadang-kadang nih, sahabat, kadang-kadang laki-laki ini suka zolim. Dia tuh tidak pernah memperhatikan. Ada orang yang berumur puluhan tahun, nggak pernah memperhatikan penisnya tuh seperti apa, nggak pernah diperhatikan.
Walaupun memang di dalam agama Islam tidak boleh terlalu lama memandang alat kelamin. Kelamin sendiri. Kelamin sendiri. Oh, kelamin Tapi sendiri. paling tidak kalau kita mengetahui ya, kalau pas lagi pipis di toilet umum dilihat begini kan ada bangganya gitu kan, nggak polos banget. Kalau lihat kelamin orang boleh. Oh nggak, jangan, bahaya Mas. Bahaya. Kurang perhatian sama kelamin sendiri. What? Iya, kelamin sendiri. Kurang. Bahkan di dalam Islam itu luar biasa. Satu-satunya agama yang mengatur tata cara dari A sampai dengan Z itu Islam. Bulu kelamin aja itu disunahkan, harus dipotong. Tidak boleh dalam keadaan gondrong. Khawatir. Ya khawatir. Kenapa? Khawatir apa? Keluar dari celana. Repot. Oh, iya. Bukan. Khawatir menjadi bibit penyakit karena itu kan berbulu, kalau banyak lebat itu akan lembab. Dimana kalau lembab jamur akan numbuh. Oh iya. Soalnya ketutup kan. Benar. Nah, idealnya itu harus ditarik 2 kali putaran. Contoh ya. Nah, ini ditarik 2 kali gini baru harus dipotong. Ini bukan bulu kemaluan. Salahin bulu Contoh. Barangkali ada yang lurus bulu kemaluannya. Maksimal tingkat kepanjangannya. Oh iya. Tapi jangan kemana-mana begini-gini dulu. Orang curiga, udah panjang berarti. Oh ada ya, ternyata ada ukuran tingkat kepanjangan. Ada, nggak sembarangan. Itu hanya di Islam yang diatur seperti itu. Tapi kalau untuk edukasi seks ini apakah penting untuk maksudnya mulai dari umur berapa ke berapa gitu? Betul. Lebih pasnya itu mulai Penting. dari umur berapa, Kang? Penting. Jadi seksologi itu di Indonesia ini kan jadi hal yang tabu. Ketika seseorang bicara seks, maka dianggap itu jorok, porno, Saru. kasar, saru, kamuflase lah. Gitu. Padahal dengan mempelajari seks itu mungkin akan banyak juga orang-orang yang terhindar dari MBA, Married by Accident, atau seks bebas. Karena ketidaktahuan maka akan timbul rasa penasaran untuk mencoba. Jadi idealnya memang itu mulai diterapkan dari masih anak-anak tuh udah ideal banget. Contoh kalau di dalam Islam kan diajarkan gitu bagaimana bagian tubuh mana saja sih yang bisa dipegang oleh orang lain gitu. Kalaupun itu berbeda jenis kelamin dan usianya masih kecil. Jadi dari kecil kita ajarkan, oh kalau ini tuh nggak boleh loh. Kamu misalnya nih anak perempuan ya, kamu nggak boleh nih dilihat sama orang dewasa laki-laki. Kamu juga nggak boleh misalnya dipegang kalau bukan oleh dokter dan dengan izin orang tua. Nah hal kayak gitu tuh memang perlu di sharing lah sama-sama kepada keluarga kita, orang-orang terdekat. Karena ada kasus juga ya. Ini memprihatinkan. Seorang akhwat ini nikah dengan ikhwan. Akhwat nikah dengan ikhwan. Dua-duanya ini tabu banget soal seks. Kemudian berhubungan lah. Ketika berhubungan, ya dia punya anak seperti biasa. Anaknya 2, anaknya 3. Tapi ditanya tentang orgasme, klimaks, dia nggak ngerti gitu. Karena ternyata selama bertahun-tahun menikah dan berhubungan seksual, dia nggak ngerti artinya orgasme seperti apa. Itu membuktikan tidak ada komunikasi. Bahkan ketika seorang laki-laki yang dia menikah, kemudian dia berhubungan seksual dengan istrinya, pasangannya, terus dalam durasi waktu yang singkat sudah keluar nih. Betul. Editansil, ejakulasi dini tanpa hasil. Editansil, spor. Ejakulasi dini tanpa hasil, ngotorin spray. Ada kan gitu misalnya begitu. Iya ternyata, tapi kotor spraynya. Ternyata si istrinya nggak mengetahui kalau berhubungan kurang dari 2 menit itu masuk ke kategori ejakulasi dini. Nah itu kan padahal itu sebuah penyakit yang harus segera diperbaiki. Nah itu jadi penting edukasi seks itu. Berarti aku mau nanya ya. Ya. Kalau di bawah 2 menit itu termasuk EDI ya? Ejakulasi dini. Berarti minimal keluar nih Kang, minimal keluar kekuatan seorang cowok biar nggak dikatain EDI itu berapa menit ya minimal? What? Bagusnya sih. Ini sebuah pertanyaan yang melukiskan kepribadian. Oh ya mungkin. Ya kan? Jadi bertanya apa yang dirasa atau bertanya tidak merasa gitu. Jadi gini, kalau laki-laki sebenarnya gini, dalam hubungan seksual itu tidak ada indikator angka. Tidak ada indikator. Indikator kepuasan pun tidak ada. Yang bisa menyatakan indikator itu hanya pasangan kita. Artinya gini, kalau secara medis kurang dari 2 menit itu dikatakan ejakulasi dini. Dan ejakulasi dini pun ternyata dibagi jadi 3. Ada ringan, ada sedang, ada berat. Nah, kategori yang berat itu semisalnya belum dimasukkan saja, belum penetrasi dia sudah keluar. Sudah keluar. baru lihat.
nggak lihat, hanya mendengar aja, dia mendengar desahan perempuan. Betul. Makanya di dalam Islam itu ada Mas tata caranya tuh. Ketika naik kendaraan, misalnya penumpangnya perempuan, kita supirnya laki-laki, kita udah nggak boleh ngomong agar tidak mendengar suaranya. Jadi kita cuma dijawab. Nah, dengan karena kalau udah ngomong, walaupun dia ditutup mukanya, suaranya itu akan lirih terdengar dan itu bisa mengundang syahwat. Oh, Nah, ketika syahwat tidak terkontrol, terjadilah ejakulasi berat. Iya, ejakulasi dini yang berat tingkatan. Tingkat yang berat. Berarti cuman kayak denger bisikan gitu aja. Oh iya. Langsung. Langsung Wah. langsung nembak. Tak coba. Nah, ini kalau ditanya idealnya berapa? Yang penting masih durasi normal. Orang Indonesia itu rata-rata berhubungan seksual tuh 7 sampai dengan 14 menit itu udah Normal. batas sempurna normal. Wow. Tapi perempuan dia hanya bisa mendapatkan klimaks itu di durasi 15 sampai 20. Maka harus betul-betul pandai gitu, mengatur waktu, mengatur ritme, termasuk mengatur mood di situ salah satunya dan Kayak meningkatkan gaya. Gaya apa? Gaya. Kayaknya udah apa? Bakal. Jadi kita bercerita dalam hati salah gayanya begini. Balik lagi. ketepakatnya kan pacar kan di sini. Udah fase. Udah bahasa ya. Abi itu kan di mana-mana Abi itu seorang tokoh lah ya. Tokoh yang paham betul tentang agama. Mudah-mudahan Abi disegerakan bertemu dengan jodohnya. Amin. Kemudian bisa menikah, terus bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang laki-laki sejati. Amin. Jadi yakinlah sahabat, kita tidak dapat dikatakan menjadi seorang laki-laki sejati jika belum apa? Pertama menikah, kedua memiliki keturunan. Jadi kalau ketemu dengan kawan-kawan, gak usah khawatir. Seperti apapun hidup kita tidak akan pernah ditanya mobil lu apa, enggak. Tapi ditanya anak lu berapa. Ya, betul Ya kan? juga. Betul. Nah, jadi Benar. jangan kecil harapan. Yang terpenting niat kita bagaimana seperti apa yang disampaikan dalam surat Ar-Rum, tugas manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk memamah biak. Nah, memamah biak itu artinya berkembang biak gitu, mengembangkan agar generasi-generasi penerus. Oke, terima kasih sahabat, terima kasih Abi, terima kasih Mas Supri, perbincangan yang luar biasa. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya, masih dalam pembahasan tentang ngobrol santai soal kesehatan bersama dua idolanya mama-mama muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.